Setialah kepada Tuhanmu, hai kawan yang benar. Setialah sokongannya tentu di jalan yang berat. Kan datang Raja yang berjaya, menolong orang yang percaya. Setialah. Selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita bersyukur Tuhan menghantar kita pada hari yang baru, Sabtu 11 November 2023. Tentu kita akan memulai aktivitas kita. Namun sebelumnya, baiklah kita mendengar firman Tuhan. Dan untuk itu, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami hingga pagi ini. Sebelum kami memulai aktivitas kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berkatilah firman-Mu bagi kami semua. Berkati kami yang mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita hari ini Sabtu tanggal 11 November 2023 terambil dari Amsal 19 ayat 22. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hari ini melalui firman Tuhan, kita diingatkan untuk menjadi setia dalam menaburkan kebaikan. Jika kita ditanya, apa yang kita harapkan dari teman, dari saudara, atau dari sesama? Tentu kita akan menjawab kebaikan. Kalau ditanya lagi, apakah kebaikan itu? Tentu kita akan menjawab juga. Kebaikan itu adalah ungkapan kasih, ungkapan kepedulian yang oleh seseorang diungkapkan dan ditujukan kepada kita atau ditujukan kepada orang lain tanpa memperhitungkan balasannya di kemudian hari. Jadi murni dia melakukan kebaikan itu bagi kita atau bagi orang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk merenungkan itu. Ternyata tindakan kebaikan ini sangat memengaruhi orang-orang di sekitar kita. Itulah sebabnya ketika kita melakukan hal yang baik atau tindakan kebaikan, orang lain akan merindukan kita. Orang lain akan menunggu dan mengharapkan itu dari kita semua. Namun juga pada firman Tuhan hari ini kita diingatkan selain tentang kebaikan juga berbicara tentang lebih baik menjadi miskin daripada orang pembohong atau menjadi orang pembohong. Nah, ini tentu dimaksudkan untuk membedakan secara nyata, secara kontras, apa arti atau makna kebaikan bagi orang lain dan apa juga akibat atau kerugian dari berbohong atau kebohongan. Yang dirugikan kalau seseorang berbohong atau kalau kita berbohong bukan saja diri kita, tetapi juga orang lain yang kita bohongi. Itu sebabnya dikatakan menjadi miskin jauh lebih terhormat, jauh lebih baik daripada menjadi pembohong. Apalagi kalau orang miskin yang peduli terhadap sesama atau nasib sesamanya. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita perhatikan
beberapa hal yang boleh kita renungkan dari firman Tuhan hari ini. Semua orang ingin diperlakukan dengan baik. Setiap orang menginginkan kasih dan penerimaan dari sesamanya atau dari orang lain. Jadi benar seperti yang diajarkan oleh Yesus, dan sebagaimana kamu kehendaki orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Lukas 6 ayat 31. Kemudian, jika kita menginginkan kebaikan dan ingin orang-orang jujur kepada kita, maka kita perlu bersikap baik dan jujur kepada orang lain. Dan selanjutnya, agar kita mengetahui tidak ada orang yang mau dibohongi. Jadi, jika kita tidak ingin orang-orang berbohong kepada kita, maka kita pun janganlah pernah membohongi mereka, membohongi orang lain. Mengapa? Karena kita akan menuai dari apa yang kita taburkan. Akhirnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, marilah kita memperlakukan setiap orang dengan baik, dengan kebaikan, dengan kejujuran. Setialah menaburkan kebaikan dalam kehidupan ini. Amin. Selamat pagi, salam damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami renungkan pagi ini. Berkatilah itu bagi kami semua. Biarlah kami boleh melakukannya juga dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang kami kasihi, yang dalam keadaan berduka. Biarlah Tuhan menghiburkan dan menguatkan mereka. Yang dalam keadaan sakit, Tuhan pulihkan dan sembuhkanlah. Terutama yang hari ini akan menjalani tindakan dari dokter atau para medis. Biarlah itu boleh berjalan dengan baik demi kebaikan kesehatan mereka. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang dilanda pergumulan hidup yang berat atau hampir putus asa. Biarlah Tuhan menuntun mereka untuk mengambil keputusan yang terbaik bagi mereka dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Hari ini Tuhan, kami berserah diri ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau menyertai kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita semuanya. Amin.